Dan pada saat Mas Satrio pergi, petugas itu hanya berdiri dengan muka tatapan kosong yang putih mukanya. Waduh, Pak. Pak, udah ya? Dan petugas itu balik badan. Ketemu lagi di Kimata. Oh gitu. Gitu. Kita mau cerita. Yes. Ini gak ada bintang tamu nih kali ini hari ini. Nah, ini benar-benar kita dapat sebuah cerita yang kita sadur itu dari Quora. Ya. Dan ini cerita dari Satrio Budi Darmawan. Budi Darmawan, ya. Ya. Cerita apa sih, Pak? Jadi gini, awal ceritanya itu kurang lebih di tahun 2019. Mas Budi Darmawan ini setiap lebaran itu selalu sama keluarganya itu bertolak lah, pulang kampung ke kota P lah kita sebut. Oke. Gitu. Nah, tempat ini adalah tempat bermukimnya keluarga besar istri dari Satrio. Gitu. Dan tahun ini karena keluarganya udah bertambah besar, maksudnya adik iparnya Satrio udah menikah dan ada suaminya, jadi mereka udah nggak bisa lagi nih nginep di rumahnya Simbah. Oke. Karena nggak cukup. Akhirnya memutuskan, yuk kita nginep aja di penginapan. Gitu. Nah, akhirnya mereka memutuskan, oke, kita cari penginapan. Tapi karena H-1, mereka kesulitan. Oh, penuh. Penginapan penuh, gitu. Dan akhirnya memutuskan untuk menginap di sebuah hotel, bukan di sebuah hotel, tapi di sebuah tempat yang biasanya dipakai untuk pelatihan-pelatihan. Misalnya ada kementerian apa latihan di sini, apalah latihan di sini, sekolah apa latihan di situ gitu. Nah, di sana mereka pesan 2 kamar yang cukup besar. Nah, sampai di kota P ini mereka merayakan Lebaran di rumah Mbah. Nah, setelahnya barulah mereka menuju penginapan. Nah, disitulah awal cerita horor yang dialamin sama keluarga Mas Satrio Darmawan ini. Di tempat itu. Jadi gini, ini malam pertama. Jadi ada 3 malam. Jadi di malam pertama, Mas Satrio itu masuk di rumah penginapan ini dengan fasilitas yang oke lah gitu. Dan emang sering dijadikan tempat berkegiatan dan untuk tempat bermalam. Singkat cerita, mereka ada di kamar yang cukup untuk menampung 6 orang. Gitu. Dan akhirnya ditempati kamar nomor 3 dan nomor 4. Di kamar 3 diisi sama 2 adik lelaki dan kamar 4 diisi oleh Mas Satrio dan istri. Gitu. Nah, malam itu saya di kamar nomor 4 tidak ngerasain hal-hal yang janggal lah. Jadi kayak misalnya Mas Satrio sama istrinya mandi nih, abis itu siap-siap tidur dan mereka matiin lampu. Gitu. Biasa lah ya orang mau tidur. Nah, pas lagi ngobrol, tiba-tiba Mas Satrio denger, dok, dari kamar nomor 3, kamar adik-adiknya. Iya, betul. Gitu. Tapi didiemin sama Mas Satrio. Nah, terus pas pagi adiknya cerita, Mas, saya tuh dengar suara dok. Loh, tapi dari kamarnya Mas nomor 4. Terus adiknya cerita, semalam di kamar nomor 3, pintu diketok juga. Tapi setelah dilihat kok nggak ada orang. Salah satu kasur malah goyang-goyang kenceng banget. Dan karena mereka udah dicuekin sama mereka. Kok gue tiba-tiba merinding ya? Sama, ini gue merinding banget. Ini, tuh, iya. Tuh lihat tuh. Iya, nih, merinding. Ini kaki gue juga. Ini gue kemarin gue sama Vida juga begini nih. Waduh. Oke, lanjut ya. Nah, adiknya Mas Satrio di kamar nomor 3 akhirnya minta untuk pindah kamar. Oh, tukar. Enggak, dia minta pindah. Dikasih kamar nomor 6. Gitu. Anehnya, ya, kenapa nggak dikasih kamar nomor 5 yang masih kosong, yang ada di samping kamar si Mas Satrio? Bener dong? Karena dia nomor 4. 4, 5. Kenapa harus lengkap ke nomor 6? Gitu. Nah, udah nih Mas Satrio dan keluarga udah mulai mikir, ada yang kagak rebes nih sama lokasi ini. Beres. Yes, itu. Nah, masuk malam kedua. Malam kedua ini pasukannya nambah, karena akhirnya mama istrinya dan simbahnya ikut nginep. Gitu. Jadi biar seru nih ya. Nah, akhirnya dia tetap ada di kamar nomor 4 sama istri, dan adiknya pindah dari kamar nomor 3 gitu. Dan kamar nomor 6 diisi sama mama, mbah, dan adiknya yang paling yang satu yang pindah dari kamar 3. Gitu, karena adik yang itu pindah di kamar si Mas Satrio sama istrinya. Malam itu katanya mereka udah nggak berani tidur dengan matiin lampu.
nggak ada suara dok kayak ngetok-ngetok gitu, tapi ternyata kejadian horor lain terjadi. Jadi Mas Satrio dengar suara mendengkur dari kasur di sebelahnya yang kosong. Lebih anehnya, suara itu pindah ke tembok. Oke. Dan katanya nih, ini sekedar informasi katanya, hanya 2 kasur yang dipakai dari 3 kasur yang tersedia. Nah, supaya dia cepet ngantuk, dia mainin handphone nih. Gitu, ya kan? Sampai akhirnya ketidur. Tiba-tiba istrinya teriak lompat dari kasur ngebangunin adiknya. Posisi istrinya Mas Satrio memang ada lebih dekat sama kasur adiknya yang tertidur nih. Ya kan? Tapi bukannya si Mas Satrio itu lebih dekat di sampingnya. Kenapa diloncati ke adiknya? Oke. Kenapa? Karena ada pertanyaan nih. Setelah sadar, si istrinya Mas Satrio bilang kalau dia kebangun gara-gara Mas Satrio nyekek dia pada saat lagi tidur. Saya merinding lagi, Pak. Saya banget ini. Ini kenapa sih dari kemarin? Ini ada yang di belakang kita apa gimana sih? Nggak tahu. Kayaknya masih nih. Yakin gua. Oke, gua lanjutin ceritanya. Katanya memang si Mas Satrio tidur menyamping dan ngerebahin tangan di leher istrinya gitu. Karena kan nyamping gitu terus dia megang gitu. Nah, tapi saat itu katanya dia nggak sadar nih. Sampai akhirnya kebangun gara-gara teriakan istrinya. Istrinya bilang, kamu nyekek saya Mas gitu. Parah kan? Nah, akhirnya ya dari pemikiran-pemikiran ini mereka ngambil kesimpulan katanya si Mas Satrio sempat kerasukan gitu. Waduh. Kalau ngeliat kondisi kayak gitu. Tapi kondisinya nggak lama katanya. Akhirnya mereka baca ayat kursi beberapa kali terus ngelanjutin tidur nih. Nah, pas pagi mereka bangun, nggak ada hal-hal yang aneh, semua normal. Dan tapi ada cerita dari kamar nomor 6. Oh, si adiknya yang pindah? Yang pindah, dan katanya ada sedikit dari istrinya. Ini tertulis gini, yang pertama, pintu kamar digedor kencang, bukan diketok lagi, digedor bladur gitu. Kayak gagang pintu ditarik-tarik, didorong, tapi nggak ada siapa-siapa. Terus mamanya melihat bayangan besar di pintu itu memenuhi dari bawah sampai plafon. Saya merinding lagi. Katanya terlihat sepintas seperti Fir'aun yang ada di film. Habis itu bayangannya mengucapkan salam, dibalas sama mamanya, walaupun dalam kondisi setengah sadar. Jadi kayak ngelindur, ini gua ngelindur apa enggak sih sebenarnya gitu. Assalamualaikum. Kayak gitu. Nah, kasur tempat si Mbah yang tidur bareng sama mamanya itu digoyang-goyang kenceng sampai Mbah jatuh ke lantai. Widih. Setelah itu si mamanya bangun ya dan ngelihat keluar. Katanya mama melihat cahaya senter yang diarahin ke bagian atas pohon. Kayak ada senter gitu. Nah, berikutnya kasur tempat mama ternyata digoyang-goyang juga. Dan sempat ngerasa ada yang duduk di samping mamanya di atas kasur. Pak, merinding lagi saya, Pak. Tuh, Pak, lihat, Pak. Nah, ini lanjut ke cerita istrinya, tambahan dari istrinya katanya. Katanya istrinya juga sempat ngeliat sosok hitam besar di pintu kamar mereka yang kamar nomor 4. Itu dia. Nah, kejadian berikutnya malam ketiga. Adik perempuannya dan suaminya akhirnya datang nih, baru nyampe, ya kan? Dan akhirnya diceritain pengalamannya nih sama si Mas siapa? Mas Satrio ke adik dan suaminya. Terus udah kepikir, udah kita pindah aja yuk gitu. Tapi tante mereka yang dengar cerita itu penasaran. Wah, akhirnya memutuskan untuk apa? Menginap lagi di tempat itu. Tapi pasukan mereka nambah 4. Ya, jadi lebih betul, banyak. Jadi lebih banyak. Nah, akhirnya kamar nomor 4 diisi sama Mas Satrio, istri sama adik perempuan sama suaminya gitu. Terus ada sepupu. Dan di kamar nomor 6 diisi sama mama, tante yang baru datang, sama adiknya yang berdua tadi sempat yang pisah. tadi yang nginep di kamarnya. Nah, akhirnya di situ. Sekedar informasi katanya, sepupu ini katanya belajar di pesantren dan katanya punya pengalaman terkait ruqyah dan kerasukan. Jadi mereka tenang lah. Gitu. Singkat cerita, sampai di penginapan tante mulai ngerasain hal yang aneh nih tantenya. Katanya aura tempat ini nggak enak, kayak ada penunggunya. Gitu. Hal serupa disampaikan sama sepupunya juga yang tadi. Pak, merinding banget. Makanya Pak, saya merinding banget ini Pak. Dan
katanya tantenya ini langsung beraksi dengan menebahi kasur dengan sapu lidi, dipukul-pukul ini pak gitu ya. Nah, menurut kepercayaan di kota P ini, ritual itu dilakukan sebagai tanda permisi untuk memindahkan mereka dari kasur yang akan kita pakai. Karena gedung ini lama nggak dipakai dan ya selalu ada aja kejadian-kejadian kayak gitu. Nah, akhirnya pas pagi mereka check out dan mereka cerita ini pengalaman horor ini ke petugas tempat penginapan itu. Nah, kalau menurut Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, apa pendapatnya dari si petugas? Menurut lo gimana? Silakan, kalau mau berkomentar silakan. Emang apa, Pak? Tahu nggak komentar si petugasnya bilang apa? Oh, Mbak, Mas, dapat kenalan baru ya? Wah, Pak. Oh, Pak. Dan akhirnya Mas Satrio sekeluarga langsung Udah deh. cekidot. Langsung pergi. Langsung udah. Berarti si petugas itu tahu Pun kan? sudah tahu. Dan pada saat Mas Satrio pergi, petugas itu hanya berdiri dengan muka tatapan kosong yang putih mukanya. Waduh, Pak. Pak, udah ya? Dan petugas itu balik badan, nembus tembok dia. Demikian cerita. Saya sampai nggak bisa berkata, Pak, ini saya merinding sekali. Kalau misalnya Om Bre, Mas Bre, Tante Bre punya cerita-cerita atau bahkan mungkin tahu serem, tempat ini. Iya. Atau bahkan tahu. Siapa tahu kita bisa ke penelusuran. Bener nggak? Kasih tahu ke kita ya, lokasi kota P ini apa? Pasuruan, Probolinggo, Pekalongan, Purwakarta, Purwokerto, Purbalingga, Probolinggo. Tadi saya udah. Probolinggo? Iya. Ya, Purbalingga ada juga. Iya. Ya itulah, apapun kotanya. Pati. Pasti ada Pacet mami. itu kota, ya benar. Pacet. Pasti kalau ada pati ada mami. Itu papi. Oh. Wah, Pyongyang lagi ada. Jauh banget. Ketemu sama Kim Jong Il dong gitu. Ya kan? Wah, ya udah. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Untuk Kimata kali ini ceritanya Mas Satrio kita dapat dari Quora. Terima kasih buat Quora. Iya. Dari kalau ada cerita-cerita lagi boleh sharing ke kita. Boleh nanti kita ceritain kalau memang mau hadir sebagai bintang tamu, boleh. Boleh. Bahkan DM aja yang dulu. tadi lu bilang, kalau ada penelusuran pun ayo lokasinya kasih tahu ke Iya. kita. Ikut aja, ikut ya. Boleh kan diajak? Boleh dong. Boleh, kan, ya? Boleh supaya bisa merasakan kayak gimana sih sebenarnya penelusurannya Kimata tuh Iya. gitu. Boleh, silakan daftar kalau mau. Nanti ada kita formnya. Nanti kita pilih. Formnya kira ada 30 lembar, tolong diisi karena itu ada perjanjian harta gono gini. Bersama cap darah. Cap darah. Waduh. Enggak, bercanda. Udah. Horor kok bercanda. Kamu tuh gimana? Jangan lupa subscribe. Lagi saya. Klinik-klinik Pak ini masih ada nih Pak. Iya. Ya. Jangan Udah, lupa deh ya. subscribe, tolong dibantu support channel kita dan juga channel dari teman-teman kita yang kreator-kreator horor lainnya. Dan kita juga terima kasih untuk semua komen yang udah masuk. Ya. Terima kasih banget. Thank you. Itu adalah sebuah support buat kita. Ya. Apapun yang terjadi, terjadilah. Ya lu iya, orang udah bikin udah. Apapun yang terjadilah. Waduh, bener lagu. Oke. Sampai ketemu lagi. Bye. Jangan lupa cek DM, IG kita, TikTok. IG kita sis. Masih nggak ada sih.